Nah udah mulai aja deh ya. Satu itu coba ya lihat. Lu sambil diperhatiin Ya. aja. Udah mulai dah. Ya. Nyalain dong mic-nya. Woi. Yang ini bilang. Umut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, selamat siang waktu Kairo. Untuk semuanya, salam sehat dan salam berbahagia kepada teman-teman semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka melalui penutupan Badawiyah closing ceremony. Beberapa hari kita telah mengadakan perlombaan melalui online. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin kepada kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama yang terhormat dan yang kita muliakan Ketua Tanfiziyah PCI Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir, Ustadz Ahmad Rizza Aufarul Umam LC Diplom. Yang terhormat kepada Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Pusat dan yang mewakili salah satu Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Pusat, Rekan Anwar. Dan yang terhormat pula Ketua IPPNU Rekanita Nurul Hidayah Ummah, serta teman-teman hadirin wal hadirat peserta webinar closing ceremony Badawiyah atau Musabaqah Waliyah lit Talabah An-Nahdiyah yang insyaallah sama-sama berbahagia. Hadirin, untuk mempersingkat waktu, sebelum webinar penutupan hari ini kita buka bersama, maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk memberikan atau membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan, kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ya Halal Waton, yang keempat ada beberapa sambutan, yang kelima pembacaan SK pengumuman juara seremoni Badawiyah. Yang terakhir adalah doa dan penutup. Acara kita pada hari ini, acara pertama untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita membacakan surah Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan langsung oleh Rekanita Rizky Faiza. Kepadanya kita persilahkan dengan hormat. Rizky Faizanya yang belah mana sih? Ini samping gua cewek. Oh ini dia. Nah. Tunggu bentar.
itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis Oh. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Hah? والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala dari tadi. Oh, mic-nya. Iya, mic-nya mati. Terima kasih kepada rekanita Rizky Faiza atas kesempatannya membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu penyanyi lagu instrumen lagu Indonesia Raya dan Ya Laloton. Pada hadirin wal hadirat, kita mendengarkan dan menyanyikan lagu bersama. Ini dah. Indonesia Raya dah.
Ini nyalain gak sih? Hmm? Udah nyala belum sih? Udah ini. Udah. Coba ya. Matiin skill. Kamu biar dia. Di kameranya. Ininya dinyalain gak sih? Ini gue nyalain. Langsung nyala lewatan nih. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الهرمان انهدوا على الوطن Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yaum. Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Rekanita Burdayatul Ummah yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir pada acara hari ini. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Tanfiziyah PCIMI Mesir Agus Ahmad Rizza Al-Farul Umam LC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan acara musabaqah Dualiyah Talabah Nafdiyah
atau yang disingkat dengan Badawiyah 2022. Kegiatan ini diinisiasi oleh rekan-rekan kita pelajar NU Mesir, kemudian diselenggarakan oleh pimpinan cabang, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Mesir, yang alhamdulillah juga koordinasi dengan Gus Haidar selaku pimpinan pusat IPNU, dan bisa terlaksana sampai hari ini. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport kegiatan kami, baik media partner yang sudah menyebarluaskan acara Badawiyah 2022 ini. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih pula atas partisipasi peserta musabaqah Waliyah Talabah An-Nahdiyah. Alhamdulillah, walaupun masih banyak kurangan dari kami karena masih perdana, jumlah peserta yang berpartisipasi membludak. Dari video inspiratif dari 5 peserta, kemudian musabaqah tilawatil Quran ada 35 peserta, musabaqah qiraatul kutub ada 50 peserta, musabaqah dai muda ada 58 peserta, dengan total keseluruhan 148 peserta. Yang keempat, kami mengucapkan permohonan maaf, baik pelayanan dari kami ataupun teknis perlombaan yang mungkin bisa kami jadikan evaluasi untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Harapannya semoga kegiatan ini bisa berjalan secara istiqomah, dan saran dari Ketua Tanfiziyah juga bisa kita aplikasikan, yakni menambah cabang musabaqah insyaallah. Dan yang kelima, harapan kami dengan adanya kegiatan musabaqah Waliyah Talabah An-Nahdiyah ini, yakni menyebarkan syiar Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, sebagai ajang silaturahim antara rekan-rekan kita yang di Indonesia maupun yang ada di Mesir, karena memang inilah wadah bagi kita. Dengan diadakannya lomba Badawiyah ini, kita bisa saling mempererat ukhuwah An-Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah. Karena banyak juga partisipasi dari teman-teman baik yang di kampus mewakili PKPT atau bahkan di universitas juga banyak, dari pimpinan cabang, bahkan juga ada dari pimpinan anak cabang. Luar biasa. Juga para santriwan santriwati yang mewakili pondok pesantren ataupun lembaga formal, madrasah aliyah ataupun sekolah menengah atas. Harapan kami juga dengan diadakannya Badawiyah ini sebagai bentuk pengkaderan kader Nahdlatul Ulama sesuai dengan tema yang kita angkat, yakni belajar NU visioner menuju khidmah global. Semoga itu menjadi doa bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Dan akhirnya, sebelum kami tutup, karena acara Badawiyah ini juga untuk memeriahkan Harlah NU yang ke-99, Harlah IPNU dan juga Harlah IPPNU, maka izinkanlah kami
membacakan sedikit petuah dari pendiri dan ketua umum pertama IPNU, yakni sambutan beliau saat muktamar IPNU pertama. IPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Tujuan dibentuknya IPNU adalah untuk terpeliharanya rasa kekeluargaan pelajar-pelajar pesantren, madrasah, sekolah umum, dan mahasiswa yang sehaluan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah dimatiin layarnya. Ada ledakan. Itulah tadi sedikit sambutan dari teman rekan Hafifullah Asy'ari selaku ketua panitia Badawiyah Musabaqah Daulah Iqtalaba An-Nahdiyah. Terima kasih kepada beliau menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan sedikit sambutan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Mesir. Beliau rekan Ustaz Ahmad Rizza Aufarul Umam LC Diplom, dan tak lupa dari panitia mengucapkan terima kasih kepada beliau untuk bisa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tempat kita. Kepada Agus Ahmad Rizza Aufarul Umam LC Diplom dipersilahkan dengan hormat. Cek suara masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap Dewan Pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Jakarta, rekan Aswandi namanya, rekan Aswandi dan rekan Rekanita Nurul atau yang mewakili. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan kurang sempurna. Insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami. Juga kepada segenap Dewan Juri yang telah berpartisipasi turut serta dalam penjurian, penilaian rekan-rekan kita, santri Nahdlatul Ulama di seluruh penjuru Indonesia. Tak lupa rasa syukur, rasa bangga, dan rasa terima kasih serta apresiasi saya secara pribadi juga atas nama pengurus kepada segenap panitia penyelenggara Musabaqah Dualiyah Littalabah An-Nahdiyah tahun 2022 yang diketuai oleh rekan Afif serta seluruh jajaran panitia.
Juga yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan seluruh peserta, seluruh partisipan, seluruh kontestan lomba dari berbagai cabang, Nggak bisa. di berbagai instansi, mewakili masing-masing kelembagaan, baik itu di tingkat cabang, anak cabang, dan lain sebagainya. Saya kurang begitu hafal. Mohon maaf sebelumnya karena ini kondisinya masih kurang fit. Dan saya tadi mencari wakil, belum dapat, sehingga ya ini rasanya memang saya diberi anugerah, beri rezeki untuk bisa hadir langsung. Alhamdulillah. Silaturahmi dengan rekan-rekan kita, terkhusus rekan Ketum, IPNU dan IPPNU, juga seluruh Ada TV-nya partisipan tadi. lomba Musabaqah Dualiyah Thalabat Hadiah, yang insya Allah senantiasa mendapatkan anugerah, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Terkait gelaran lomba yang alhamdulillah pada siang hari ini waktu Kairo menjelang sore dan malam hari di waktu Indonesia, waktu Jakarta. Alhamdulillah lomba ini lahir tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia atas inisiasi dari rekan-rekan dan rekanita, para santri NU Mesir, para pelajar NU di Mesir yang dahulunya pernah aktif di IPNU dan IPPNU di daerah masing-masing. Ini adalah satu hal yang cukup membahagiakan dan membanggakan, mengingat para aktivis dan pelajar NU, santri-santri NU hari ini sudah semakin eksis, semakin aktif untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya, melanjutkan jenjang kiprahnya, tidak hanya di daerah lokal, namun juga hingga ke dunia internasional. Nah, di sini di Mesir tentu ini adalah satu pintu, satu gerbang yang sangat strategis dan terbuka untuk kita dapat sama-sama membuktikan, dapat sama-sama menunjukkan kiprah kita secara global. Belum lama ini saya mendapat cerita dari Kiai Zulfa Mustafa, salah satu jajaran Wakil Ketua Umum PBNU. Beliau berkisah ketika satu waktu menerima kunjungan dari utusan Al-Azhar. Menerima kunjungan dari utusan Al-Azhar untuk, kalau dalam bahasa sederhananya, studi banding dan meminta wawasan seputar praktik-praktik keagamaan dan keberagamaan yang ada di bumi Nusantara. Kiai Zulfa waktu PBNU kala itu berkisah bahwa utusan Al-Azhar menyampaikan bahwa hari ini Indonesia bukan lagi saatnya untuk diajari bagaimana itu mempraktikkan toleransi, bagaimana mempraktikkan moderasi beragama, bagaimana mengaplikasikan tawasud, tasamuh, ataupun tawazun. Hari ini Indonesia ini masih tadi dawuh atau
statement dari utusan Al-Azhar itu. Hari ini Indonesia sudah saatnya untuk unjuk diri, untuk unjuk kapasitasnya sebagai negara muslim terbesar, negara dengan kapasitas penduduk muslim terbesar di dunia, yang berhasil mempraktikkan satu format, satu pola kemajemukan, keberagaman yang kokoh, namun dengan tetap berprinsip berpegang pada pilar-pilar dan nilai-nilai keagamaan yang wasati, yang juga memperhatikan pilar-pilar moderasi, toleransi, dan sebagainya. Hari ini Indonesia sudah saatnya untuk itu. Saatnya untuk unjuk kepada dunia global, dunia internasional, supaya hadir di tengah polemik internasional, di tengah berbagai pergulatan dan dinamika dunia, untuk sekira dapat menawarkan satu alternatif, satu solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Dan di sini, sebagaimana yang kita dengar dari Al-Mukarram Kiai Yahya, Ketua Umum PBNU, bahwa di antara yang menjadi titik fokus pada pergerakan NU kali ini adalah hadir di tengah pergulatan dunia. Dan hal itulah yang barangkali turut melatari, turut mendasari hadirnya acara ini, agar supaya kita dapat membuka mata, kita dapat membuka wawasan dan cakrawala kita akan kiprah para orang tua, para pendahulu kita, bagaimana berhasil menunjukkan kepada dunia internasional akan pentingnya ukhuwah, bukan sekedar ukhuwah diniyah, islamiyah, melainkan juga ukhuwah wataniyah, juga ukhuwah basyariyah. Sekaligus juga kenapa kemudian acara ini segmentasinya adalah kepada rekan-rekan kita, para santri dari berbagai pondok pesantren, dari berbagai kampus, universitas di seluruh pelosok penjuru Indonesia, adalah supaya kita dapat menanamkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama, sebagai bagian dari keluarga pelajar dan santri Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Dan sekaligus bagaimana forum ini juga menjadi titik awal untuk merekatkan silaturahmi. Ke depan kita harapkan juga dari forum ini kita dapat terus merajut bukan sekedar silaturahim secara formal, melainkan juga lebih substansial, menyangkut hubungan-hubungan pemikiran, hubungan gagasan, juga karya-karya kita yang nantinya dapat dikolaborasikan, dapat disumbangsihkan untuk rumah besar kita, Nahdlatul Ulama, untuk bangsa, juga bahkan untuk peradaban dunia. Selanjutnya menyangkut PCI NU Mesir. PCI NU Mesir sebagai salah satu perangkat organisasi di bawah garis struktural PBNU di Jakarta yang berada di luar negeri, yang karenanya dilabeli istimewa karena
tidak dimungkinkan untuk adanya satu formasi, satu formula yang utuh hadirnya pengurus NU di luar teritori Indonesia, dan menuntut banyak penyesuaian yang relevan dan kontekstual. PCI NU Mesir hadir dan diresmikan sejak tahun 2000. Beberapa waktu yang lalu saya cukup terkejut dengan satu fakta. Saya sudah menelusuri, membuat riset kecil-kecilan untuk melacak akar dan asal hadirnya NU di luar negeri, terkhusus di bumi Arab, yang dalam hal ini adalah Mesir sebagai epicentrum atau sentra pergerakan NU waktu itu. Saya menemukan beberapa dokumen yang menyatakan bahwa lahirnya komunitas NU di luar negeri, terkhusus di belahan dunia Arab, itu tidak lain juga merupakan berkat dorongan dari seorang tokoh besar Ibnu, tokoh pendiri Ibnu bahkan, yaitu Kiai Tolhah Mansur. Ya, benar ya? Mohon koreksi kalau ada yang kurang tepat. Lahirnya komunitas NU di luar negeri, saya ulangi lagi, juga atas dorongan dan motivasi dari Kiai Tolhah Mansur. Ketika itu pada tahun 1959, Kiai Tolhah yang waktu itu berkunjung ke beberapa negara termasuk di Mesir, menitahkan, mendorong kepada salah satu tokoh NU di Mesir waktu itu, yaitu Kiai Najib Abdul Wahab, putra Kiai Wahab Hasbullah, untuk mendirikan komunitas mahasiswa Nahdlatul Ulama, KMNU. KMNU ini pada waktu itu lahir sebagai perwakilan Ibnu dan IPPNU di luar negeri. Meskipun ketika itu tidak ada garis koordinasi ataupun garis kelembagaan secara formal, tapi koordinasinya secara intensif dari luar negeri ke Jakarta itu kepada pimpinan pusat Ibnu ataupun IPPNU. KMNU lahir di dunia Arab dan dipusatkan pergerakannya di Mesir di bawah kepemimpinan Kiai Najib Abdul Wahab, putra salah seorang pendiri Kiai Wahab Hasbullah, yang merupakan kalau nggak salah pengasuh ke-6 pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum Jombang. Motivasinya waktu itu pendirian KMNU adalah untuk merekatkan dan menghubungkan jejaring NU, kader-kader NU, santri-santri NU di Indonesia dan di berbagai belahan dunia, sekaligus untuk membuka akses, membuka cakrawala tentang baik itu akses pendidikan, akses beasiswa, juga untuk misi dan kiprah NU di dunia internasional. Di masa itu tentu kita melihat ada sosok-sosok yang saat ini sudah menjadi pahlawan nasional, sudah menjadi tokoh-tokoh nasional bahkan internasional, di antaranya Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Hussein Muhammad, bahkan juga Profesor dari Sulawesi, Profesor Huzaimah, Dr. Huzaimah juga turut aktif di KMNU Mesir kala itu.
bahkan sebagai salah satu ketua katanya di era KMNU tahun 1960-an. Ini satu fakta yang tentu sangat membanggakan untuk kita semuanya, di mana NU terkhusus hanya di luar negeri itu sudah digiatkan, sudah disemarakkan, bahkan sejak awal-awal pasca kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Itu artinya NU juga turut hadir untuk bagaimana mendorong dan mengakselerasi proses kemerdekaan Republik Indonesia, tidak hanya secara de jure namun juga de facto. Itu para pendahulu kita, para aktivis NU kala itu yang tergabung di dalam KMNU lah yang juga ikut mempromosikan Indonesia, ikut mempromosikan Republik baru di ujung Asia yang bernama Indonesia, yang baru lahir beberapa tahun untuk dipromosikan ke tanah Arab, terkhusus di Mesir. Sehingga kemudian tidak heran ketika Mesir adalah yang pertama kali negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini seringkali disampaikan oleh para pejabat, para pemangku kepentingan di berbagai bidang sebagai satu prestasi yang luar biasa membanggakan, sebagai bentuk kontribusi dan sumbangsih para mahasiswa dan pelajar NU, pelajar dari Indonesia secara umum di Mesir. Dan hari ini tentu kita juga memiliki tantangannya sendiri. Hari ini kita memiliki peluang dan kesempatan yang tentu tidak bisa disamakan dengan kondisi kala itu. Kita juga harus mampu menerjemahkan itu. Dan saya lihat hari ini rekan-rekan Kanita, para santri dan pelajar NU sudah cukup adaptif dengan hadirnya acara ini, ikut menjawab tantangan, ikut menjawab berbagai persoalan yang meskipun kita dibatasi dengan jarak belasan ribu kilometer, kita dibatasi dengan berbagai aturan dan regulasi terkait pandemi, namun kita tetap bisa menjalankan acara ini dengan baik, dengan tetap memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi adaptif dengan perkembangan zaman. Dan ini tentu satu hal yang sangat patut diapresiasi dan tetap harus dikembangkan lebih jauh dan lebih baik lagi. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan kita dari pimpinan pusat IPNU IPPNU atas dukungan dan dorongan yang diberikan kepada para kadernya. Dan tentu saya sangat berharap bahwa dari event ini dukungan itu tidak terbatas pada partisipasi dalam acara-acara seperti ini, namun juga terus-menerus dikembangkan, terus-menerus untuk dilanjutkan dan dapat ikut serta dalam dinamika NU di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia, terkhusus di Arab, di dunia Arab, dan lebih khusus lagi di Republik Arab Mesir. Kita di sini di Mesir sangat menyayangkan terus terang saja ketika ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak kader-kader santri NU yang terjaring dari event ini,
yang begitu luar biasa secara kapasitas intelektual, dasar-dasar keilmuan, juga secara mentalitas. Itu adalah satu potensi yang tentu sangat disayangkan kalau tidak dapat dikembang lestarikan melalui wadah-wadah yang lebih serius, wadah-wadah yang lebih strategis menuju kiprah global sebagaimana yang menjadi tema pada event kali ini. Dan tentu kita juga berharap rekan-rekan kita yang telah turut berpartisipasi pada event ini, ayo kita ikut serta mengambil bagian dalam pergerakan NU hari ini. Dan untuk menambah wawasan kita, supaya kita lebih luas lagi melihat dinamika dunia, melihat pergulatan global, kita mengundang adik-adik, rekan-rekan kita untuk ikut. Ayo kita turut berkiprah, turut melanjutkan jenjang pendidikan, jenjang kiprah dan pengabdian adik-adik semuanya, rekan-rekan kita di Republik Arab Mesir dan di Universitas Al-Azhar Syarif. Karena sesungguhnya adik-adik dan rekan-rekan kita, santri-santri NU inilah yang hari ini akan dianugerahi kejuaraan-kejuaraan di berbagai bidang yang saya kira secara pribadi ataupun para dewan juri juga banyak memberikan testimoni. Rekan-rekan kita inilah yang lebih berhak sesungguhnya untuk dapat melanjutkan dan merasakan bagaimana gemblengan Al-Azhar, bagaimana Al-Azhar juga dapat semakin memperdalam ketajaman keilmuan kita, ketajaman intelektualitas juga spiritual. Dan tentu hal itu semua tidak akan dapat maksimal tanpa satu dasar, tanpa satu basic yang kuat. Dan itu semua saya lihat sudah ada pada diri para peserta Musabaqah Tualiyah li Thalabat Nahdiyah pada kali ini. Tentu itu juga yang melatari hadirnya acara ini, supaya kita dapat melihat bagaimana sebetulnya potensi santri-santri NU, kader-kader NU di berbagai daerah. Dan itu cukup melegakan bagi kita bahwa sesungguhnya masa depan bangsa kita, masa depan Islam di Indonesia itu masih sangat membanggakan, mengingat adanya potensi dari berbagai daerah, dan itu kita berharap dapat terus dikembang lestarikan. Dan insya Allah dengan hadirnya acara ini juga membuka akses, membuka peluang kolaborasi bagi kita, membuka seluas-luasnya kesempatan bagi adik-adik, rekan-rekan kita, santri Nahdlatul Ulama dimanapun berada, untuk ikut melanjutkan jenjang pendidikan, jenjang kiprahnya di Mesir ataupun di berbagai dunia Islam yang lain. Kita siap berkolaborasi, kita siap membuka akses seluas-luasnya. Bahkan saya juga sempat bilang ke panitia, NU hari ini memiliki berbagai peluang beasiswa, tidak terkecuali di Mesir. Setiap tahunnya NU memberangkatkan 30 kader NU 24 karat tentunya, seperti yang hari ini menjadi MC juga berangkat dengan beasiswa NU. Senyum-senyum itu orangnya. Nah, kita juga berharap nantinya yang berangkat dan mengisi slot dan kuota beasiswa itu ya adalah dari santri-santri NU Tulen yang memang
betul-betul memiliki kecakapan intelektual dan spiritual, juga kecakapan dalam hal pergerakan, kematangan dalam berpikir, bersikap, dan bergerak. Dan itu semua saya kira sudah sangat cukup representatif dari kader-kader IPNU dan IPPNU di berbagai daerah di Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesilapan, banyak khilafan. Juga maaf juga kepada segala panitia atas keterbatasan dan kekurangan saya secara pribadi, kami atas nama pengurus PCNU Mesir dalam hal memberikan dukungan, dalam hal memberikan fasilitas dan akomodasi yang cukup dan memadai untuk penyelenggaraan acara ini. Mohon maaf, namun dengan hingga hari ini saya lihat alhamdulillah acara berjalan dengan sangat baik, lancar, dan dapat dikembangkan lagi. Akhirul kalam, in uridu ilal islah wa taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lu pencet aja itunya. Bisa langsung coba. Terima kasih kepada Ustadz Agus Auzi Aufarul Umam, Direktur Aufarul Umam LC Diplom, yang telah memberikan kesempatan dan waktunya yang berharga untuk memberikan sedikit sepatah kata dan sambutan dari perwakilan Ketua Tanfiziyah, dan beliau adalah beliau Ketua Tanfiziyah PCI NU Mesir saat ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk beliau. Yang perlu teman-teman hadirin wal hadirat ketahui bahwa di Mesir sekarang musim dingin dan agak-agak pancaroba, jadi sehingga mungkin badan juga agak-agak kurang fit. Lanjut aja, acara selanjutnya adalah sambutan kepada salah satu ketua IPNU Pusat, rekan Anwar. Kepada beliau kita persilahkan dengan hormat. Anwar ya? CH Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi di ini gitu. Yang saya hormati Gini. Ketua Tanfidiyah PCI NU Mesir Al-Ustadz Agus Rikza. Terima kasih sudah membersamai rekan dan rekan kita Mesir. Terima kasih Tat, dan beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kedua, saya hormati rekan Nita Nurul sebagai partner di pimpinan pusat, beliau beserta jajaran yang senantiasa menjadi serikandi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Akan hari ini membersamai di rekan dan rekanita Mesir. Salam hormat Tum Nurul serta seluruh jajaran, dan yang saya banggakan, yang selalu saya nantikan, sepak terjang PCI IPNU dan PCI IPPNU Mesir. Siapa bukan Akil. Semoga ke depan menjadi salah satu PCI IPNU dan PCI IPPNU yang membanggakan dan menjadi suri tauladan PCI yang lain. Nah, dan yang saya hormati Ketua Panitia, rekan Afif, serta seluruh kepanitiaan. Keren acaranya, saya apresiasi. Yang pasti semoga menjadi langkah awal. Saya teringat
suatu makalah al-fadlu lil muqtadi walau ahsana lil muqtadi. Jadi keutamaan itu bagi pendahulu, bagi perintis. Kalau ini memang perdana, meskipun selanjutnya itu lebih keren, tapi keutamaan bagi para pendahulu, bagi senior katanya. Disimak tuh, disimak. Dan semoga rintisan ini Gue muncul ini video lu nih. selalu menjadi Tuh, muncul tuh dia. oase kebaikan. Kalau saya ingat Mesir itu tandusnya, maka menjadi oase kebaikan, oase keberkahan, di mana hari ini pelajar-pelajar, santri dan mahasiswa yang kering atau yang dahaga akan kebaikan-kebaikan yang baik dan benar, mulai dari keilmuan sampai perilaku. Jadi saya berharap kegiatan ini menjadi fondasi awal, menjadi suatu oase yang nantinya memberikan beberapa kebaikan dan keberkahan ke depan. Selanjutnya saya menyampaikan mohon maaf ketum saya, rekan Aswandi belum bisa menyempatkan hadir karena beliau masih di Lampung, acara pelantikan PW Ibnu Lampung. Beliau belum bisa membersamai rekan dan rekanita, maka saya didhawuhi. Selain didhawuhi dari Ketum Aswandi dan Gus Haidar, meskipun dalam beberapa kesempatan gantian, mohon maaf saya buka tadi pembahasan sebelum acara ini. Memang pancaroba di Indonesia juga kan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Rekan Haidar nelpon bahwa sekarang harus masuk di Zoom untuk mewakili Ketum Aswandi. Ya namanya saya santri cuma atas nama Gus. Kalau rekan Haidar kalau atas nama sama-sama rekan tetap saya marahi, tapi kalau atas nama Gus tetap sami'na wa ata'na saya. Jadi sendika Gus, saya masuk di Zoom membersamai jenengan-jenengan semua. Jadi ya kalau salah kan gufronaka. Yang penting sami'na wa ata'na, kalau salah ya gufronaka, gitu rekan-rekan. Karena izin Gus Rizak, hari ini beberapa mahasiswa sudah mempunyai kaidah yang berbeda. Sami'na wa analisa hari ini Gus. Jadi kalau ingin langsung iya gitu, sekedap yai, sekedap ustadz, kayaknya kayak gini saya nggak bisa gitu-gitu. Jadi sami'na wa analisa, sudah nganalisa salah baru gufronaka, seperti itu tadi. Semoga tidak terjadi di beberapa rekan dan rekanita Mesir, tetap sami'na wa ata'na dan sami'na wa analisa. Oke rekan-rekan dan rekanitaku, saya tadi ingat bahwa Gus Rizza menyinggung terkait KMNU awal di Mesir. Saya pernah membaca, seingat saya koordinatornya di perguruan tinggi waktu itu dan yang memanajemen di Jakarta adalah Mas Mahbub, rekan Mahbub. Jadi Gus Najib di Mesirnya, di Jakartanya Mas Mahbub. Mulai dari muktamar awal yang dibacakan ketua panitia tadi, statementnya Mbah Tolhah, sampai embrio PMII di Cirebon dan muktamar di Jogja, pergantian nomenklatur. Muktamar menjadi kongres dan yang masyhur pidatonya Mbah Tolhah terkait cita-cita daripada Ibnu itu. Berbicara Ibnu adalah berbicara tentang fondasi. Izin rekan-rekan, saya akan berbicara tentang keibnuan, nanti berbicara tentang KIPPA-nya Ketum Nurul yang lebih fasih dan sahihahnya di beliau. Berbicara Ibnu bagi saya adalah kita mempersiapkan peradaban. Kalau bahasanya Yahya sebagai ketua Tarbiyah, peradaban kedua. Saya berharap di tema hari ini ada dua kata yang saya garis bawahi, visioner dan hikmah global. Berbicara Ibnu, berbicara tentang visioner, berbicara kan harus berlatih untuk menatap masa depan dengan beberapa program yang terukur.
Jadi kalau NU mempunyai peta roadmap NU abad kedua, Indonesia mempunyai roadmap Indonesia Emas 2045, IPNU juga mempunyai roadmap IPNU Emas 2054. Alvara menjelaskan di sekitar 67% dari populasi adalah seumuran kita semua, anak-anak muda. Jadi seumuran kita yang akan menguasai beberapa sektor strategis, mulai dari 3 komponen, birokrasi, politisi, pengusaha, profesional. Kalau di breakdown ke bawahnya, mulai dari birokratnya Pak Jokowi, siapa aja, di Menq, Mendikbud, Menak dan lain sebagainya, adakah orang NU, adakah orang IPNU dan lain sebagainya. Di sektor strategis itu harus kita ikut bermusyawarah di dalamnya. Jadi ketika anak-anak muda diprediksi dari apa istilahnya adalah bonus demografi mulai 2024 besok. Kemarin data di 2020 sekitar 67%, 2024 berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang wakil rakyat, bagaimana di 2030, 2035, 2045. Setidaknya rekan-rekan harus mampu memetakan potensi-potensi rekan dan partner rekan, teman-teman. Jadi berbicara tentang 2030, nanti IPNU Mesir akan mempunyai 3 doktor, 5 doktor, bahkan 30 doktor dari Al-Azhar, dari Indonesia, dari kader NU. Nah, 2035 kita akan mempunyai fisikiawan dari NU Muda, mempunyai profesor dari NU Muda, gitu. Bonus demografi ini harus disambut dengan keilmuan, harus disambut dengan hal-hal yang positif, harus disambut dengan kolaborasi yang bagus. Hari ini sudah eranya membuat ekosistem yang baik. Sudah tidak kompetisi, dan artian kompetisi, era kompetisi, lalu berbicara kolaborasi, di mana-mana Jakarta kolaborasi dan sebagainya. Hari ini sudah waktunya membuat ekosistem yang baik. Rekan A bisa apa, rekan B bisa apa, rekan C bisa apa. Untuk menyambut peta roadmap 2000, roadmap IPNU 2054, peta roadmap NU di abad kedua. Yang agamawan, tetap lanjut dengan kealimannya. Kita butuh Gus Diksa yang banyak, kita butuh Gus Bahak yang banyak, kita butuh banyak gus-gus yang secara expert di bidangnya. Selain itu di ilmu-ilmu seks juga ada. Jadi nanti ekosistem ini akan terbangun dengan baik. Karena memang Mesir sebagai bumi tua, saya berharap ada buah di sana. Saya kemarin itu sempat pengen ketemu sama Syekh Ali Jum'ah, tapi belum sempat. Semoga lain waktu bisa tabarukan ke beliau, jenengan-jenengan yang dekat. Lanjut di isu tentang G20, nanti biar Ketum Nurul yang menjelaskan isu. Bagaimana tentang transformasi digital, terus bagaimana tentang apa istilahnya ekonomi digital dan sebagainya. Bagaimana peran anak muda, nanti Ketum Nurul yang lebih paham di situ. Saya ingin menggarisbawahi bahwa selain berbicara tentang masa depan, visioner dan hikmah global, ketika keilmuan ini jadi, hikmah di globalnya akan mempunyai peran yang baik, mempunyai dampak yang keren. Semua dengan ilmu. Nah, saya ingin mengembalikan di hal-hal yang kaitannya urhan. Hari ini saya menemui di beberapa forum bahwa spiritnya adalah spirit al-ahdu saja, inovasi saja, tapi melupakan al-muhafadhah, ala qadimi solehnya. Jadi kita tahu masyhur kaidah itu al-muhafadhatu ala qadimi soleh wal ahdu bil jadi bil aslah. Spiritnya cuma al-ahdu, inovasi. Tapi rekan dan rekanita itu lupa al-muhafadhahnya. Ini yang harus dilihat kembali. Maksud saya adalah
rekan dan rekanita hari ini di Mesir dengan bendera NU. Dengan bendera NU. NU dengan Al-Muhafadhah itu mempunyai secara ideologinya, secara gerakannya, secara citra dirinya, garis besar haluan organisasinya. Maka dibaca, dipahami. Makanya beberapa forum saya mengingatkan, menjadi IPNU, menjadi IPPNU adalah menjadi NU muda. Dari ciri karakter anak muda NU itu ya al-tawasud, tasamuh, sebagai nilai-nilai keaswajan itu menjadi karakter. Ketika itu menjadi karakter, baik NU muda ini di Mesir, di Suriah, di Yaman, bahkan di Amerika ataupun Rusia hari ini, dia akan ciri-ciri ke-NU-nya akan tampak. Bagaimana Al-Muhafadhah ini akan tetap jadi. Baru kita berbicara al-ahdu, berbicara metaverse hari ini, berbicara tentang digital, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan anak muda. Karena kita adalah anak zaman. Mungkin dulu Gus Najib atau Mbah Hasyim, father-father kita mempunyai godaan-godaan yang berbeda. Dan hari ini kita mempunyai hal-hal yang berbeda goncangannya. Bagaimana dengan dunia metaverse ini? Bagaimana kita kampanye NU ini? Nah, sederhananya, setidaknya apa yang harus dilakukan kader NU? Sederhananya yang pertama adalah berlatih bagaimana membuat dirinya itu kayak gini, mengoperasionalkan Zoom dengan baik dan benar, berlatih public speaking di Zoom, karena nanti kita akan berbicara banyak hal, berbicara kayak seperti ini. Dulu mungkin Wali yang bisa antara Indonesia, hari ini saya di Bandung gini, dan rekan dan rekan nikah ada di Mesir. Mungkin dulu zamannya Mbah Hasyim hanya wali-wali yang bisa. Hari ini nggak usah tirakat, kita bisa berdialog antar negara. Nggak usah tirakat yang aneh-aneh. Tinggal modal wifi, tinggal modal kuota kita bisa. Nah, karena perkembangan zaman yang sudah seperti ini, minimal kayak musabakoh hari ini tingkatkan, kualitasnya ditingkatkan. Dan untuk individunya, latihan public speaking di Zoom meeting, Google Meet, atau di sosmed lainnya. Karena itu nanti yang akan diperhitungkan, value-nya di situ. Seperti itu rekanku. Jadi spirit al-muhafadhahnya harus dijaga, sembari al-ahdunya tetap semangat. Biar keren antara al-muhafadhah sama al-ahdunya. Jadi biar klop. Jadi pondasinya oke, inovasi-inovasinya, kreativitasnya tetap jalan. Yang terakhir, tetap dijaga sholatnya. Itu dari saya. Kalau saya ada salah kata, salah gestur, minta halal ridhonya. Sekian dari saya. Tetap silaturahim kita terjaga, saling doa mendoakan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sedikit laporan dari Pak Ketua bahwa alhamdulillah ini adalah bagian daripada gerakan awal kita, kolaborasi bersama dengan PCI NU Mesir, dengan bersama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang berada di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang suku dan budaya. Termasuk saya dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Pak Ketua. Nah, kita bergabung dengan Sulawesi Selatan, Sumatera, Jawa dan lain-lain. Kalimantan pun sampai sekarang masih ada. Ala kulli hal, kita bergerak di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Mesir itu atas dasar sumbangsi menggerakkan teman-teman yang dimana notabene-nya latar belakangnya juga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Selanjutnya
Untuk singkat, kita sambutan terakhir, yaitu Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Mbak Nurul Hidayatul Ummah. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat. Mana dia udah ini? Udah masuk belum? Cek suaranya masuk nggak? Masuk. Oke. Sebentar ya. Lu masuk tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di recording ini tuh masuk. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal Jadi lu kayak mursalin gitu. sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang tadi sudah memberikan sambutan pembuka yang luar biasa, Ketua Tanfidhiyah PCI NU Mesir ya, Ustadz Agus Riksa Aufarul Umam. Terima kasih sudah hadir bersama rekan-rekan kita, Ibnu PNU dan juga pelajar NU Mesir tentunya. Yang saya hormati pula Ketua PP Ibnu rekan Anwar yang juga telah memberikan sambutan yang luar biasa dan cerita-ceritanya. Kemudian yang saya banggakan juga segenap rekan-rekan kita PCI IPNI PNU Mesir. Belum official ya, tapi girohnya sudah luar biasa, mengadakan beberapa event yang luar biasa yang dikolaborasikan dengan rekan-rekan kita di dalam negeri. Yang saya banggakan pula seluruh seluruh anggota yang mengikuti kompetisi ini, yang hadir juga secara virtual dalam rangka closing ceremony Badawiyah tahun 2022 atau NU Student Competition. Is that alright? Oke, dan tentu saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pelajar-pelajar mahasiswa Indonesia yang sedang melaksanakan pendidikan S1, S2, bahkan S3 di Mesir. Selamat berjuang, selamat menjalankan studi dengan environment, dengan lingkungan yang sangat luar biasa. Tapi saya yakin rekan-rekan kita ini memiliki niat yang sempurna, niat yang luar biasa untuk kembali mengamalkan ilmu-ilmunya, tentunya nanti diamalkan di Indonesia. Dan seluruh hadirin yang hadir pada event closing ceremony Badawiyah ini, semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan atas segala aktivitasnya. Pertama-tama, saya tadi sudah ikut mukadimahnya Ketua Ibnu ya, rekan Anwar. Jadi saya lanjutkan saja untuk singkatnya, karena di dalam negeri sudah menunjukkan waktu jam 9, hampir jam 9. Tentu di sana menjelang sore ya, tadi dibilang siang menjelang sore. Alhamdulillah malam hari ini waktu Indonesia saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya tentu mewakili pimpinan pusat PNU atas giat atau event yang dilaksanakan oleh pelajar NU Mesir yang menyelenggarakan kompetisi yang luar biasa tadi sudah disebutkan, yang diikuti oleh santri-santriwati di dalam negeri. Tentu ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk menginkubasi para pelajar-pelajar yang memiliki talenta lebih di bidang perlombaan tadi yang disebutkan, dan tentu ini akan memberi kekuatan mentally, physically kepada para kandidat, para peserta yang sudah mengikuti kompetisi sampai akhir. Saya ucapkan juga selamat
nanti yang akan diumumkan sebagai pemenang tentunya seluruhnya menjadi ajang untuk pembuktian diri bahwasanya rekan-rekan kita memiliki talenta, memiliki prestasi yang luar biasa di bidangnya yang diwadahi oleh rekan-rekan kita pelajar NU Mesir pada periodisasi ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi untuk rekan-rekan kita yang telah menyelenggarakan event ini sehingga membuat talenta-talenta muda, anak-anak santri, santriwati, pelajar Indonesia menyadari betul akan talentanya sehingga dapat mengikuti event atau kompetisi yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kita. Tentu ini menjadi ajang yang sangat luar biasa ya untuk mengangkat hard skill dan juga soft skill untuk para santri, santriwati, NU atau bisa kita sebut generasi muda NU untuk bisa bersiap untuk menghadapi di era global. Seperti temanya yang sangat luar biasa, yang saya harapkan juga tidak hanya tersebut dalam tulisan saja, tapi bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan kita nantinya, khususnya rekan-rekan kita yang ada di Mesir pada saat ini, karena begini, mahasiswa di luar negeri itu sangat diharapkan nanti mengaplikasiannya akan sangat diharapkan pengabdiannya ketika kembali ke dalam negeri, ketika kembali di Indonesia. Maka sudah barang tentu ketika misalnya kita belajar di luar negeri, tentu kita tidak asing lagi dengan tuntutan-tuntutan yang harus kita perjuangkan di sana. Karena pertama lingkungan yang sangat luar biasa berbeda dengan Indonesia, baik lingkungan alam maupun lingkungan pendidikan, sistem pendidikan dan juga lingkungan kehidupan di sana tentu sangat berbeda dengan Indonesia. Maka dari itu saya sangat berharap rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan pendidikan di Mesir bisa berupaya dan menjalankan pendidikannya dengan baik dan juga dapat dimanfaatkan nanti setelah pulang di Indonesia. Karena rekan-rekan kita adalah harapan bagi bangsa Indonesia khususnya pada era menuju abad kedua NU ini tentu dibutuhkan SDM atau dibutuhkan generasi-generasi yang memiliki kapasitas lebih, tidak hanya kapasitas terkait spiritual saja, tapi kapasitas di seluruh bidang yang nantinya akan membidangi seluruh lini-lini di masyarakat dan pemerintahan di Indonesia, begitu. Jadi tidak salah kalau misalnya orang-orang Indonesia atau kami yang sedang berada di Indonesia menuntut lebih untuk rekan-rekan kita yang sedang belajar di sana. Tapi jangan dibuat ini sebagai beban, tapi dibuat sebagai penyemangat rekan-rekan kita atau teman-teman semua yang sedang menjalankan studi di sana untuk nantinya bagaimana kembali ke Indonesia dapat membangun bangsa Indonesia melalui kapasitas-kapasitas kadernya, melalui kapasitas-kapasitas keilmuannya yang dibidangi oleh rekan-rekan kita semuanya. Saya tahu betul bagaimana rasanya ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam sistem pendidikan yang sangat berbeda dengan Indonesia, misalnya dengan lingkungan yang sangat berbeda, lingkungan alam, lingkungan perguruan tinggi, lingkungan teman dan lain sebagainya. Tapi tentu ini tidak bisa menyurutkan semangat rekan-rekan kita ya, semangat teman-teman untuk tetap belajar dan juga berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama di sana dan di dalam negeri tentunya. Dan sebagai ajang untuk mengasah kreativitas dan inovasi, ini sangat luar biasa. Kompetisi ini dapat dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dan teman-teman pelajar NU di Mesir di tengah padatnya sistem pendidikan, di tengah padatnya jadwal pendidikan di sana yang terpaut jauh dengan sistem pendidikan di Indonesia misalnya, dan terpaut jauh
lingkungan dan lain sebagainya. Tapi semangat rekan-rekan kita, semangat teman-teman yang ada di Mesir hari ini dapat membuktikan bahwasanya pelajar NU di Mesir dapat menyelenggarakan event yang sangat luar biasa dan melibatkan pelajar-pelajar di dalam negeri. Saya katakan ini event tidak hanya nasional, tapi ini sudah menjadi event internasional yang nantinya para pelajar-pelajar yang mengikuti kompetisi ini telah memenangkan event internasional, dan ini sangat luar biasa dan bisa dijadikan portofolio teman-teman untuk dapat meneruskan di jenjang berikutnya. Begitu. Jadi saya kembali lagi sangat mengapresiasi upaya dari teman-teman pelajar NU Mesir yang dapat menyelenggarakan event ini. Sampai saat ini nanti akan diumumkan para juara-juaranya, dan tentu kami sangat menunggu inovasi-inovasi baru yang diupayakan oleh teman-teman di sana, dan kami juga tentu mendoakan teman-teman di sana untuk dapat kuat dalam menghadapi pembelajaran di sana dan selesai dengan predikat yang sangat baik, karena teman-teman akan kami tunggu di Indonesia untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat di sana, kemudian memberikan sentuhan baru untuk peradaban di Indonesia sebagai kader-kader atau sebagai SDM yang berkualitas, sehingga NU di abad kedua isinya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama yang kapasitasnya tidak hanya berkapasitas di bidang spiritual saja, tapi di bidang intelektual, sosial, finansial bahkan, dan lain sebagainya. Dan ini sangat ditunggu untuk kiprahnya di Indonesia. Tentunya saya sekali lagi sangat mengapresiasi teman-teman yang ada di sana, karena tadi suratnya meminta motivasi ya. Mungkin bukan motivasi, tapi sharing session aja gitu, sharing session atau mungkin diskusi cerita-cerita yang tadi sudah diawali dengan beliau Ketua Tanfidiyah PCI NU Mesir. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Gus sudah mendampingi rekan-rekan kita. Mohon bimbingannya untuk ke depan tentunya dalam menjalankan menjalankan kegiatan ke-NU-an yang dilaksanakan di sana. Dan saya juga berharap ya rekan-rekan kita mampu mengurus beberapa administrasi yang nantinya akan membuat legal PCI IPNI PPNU Mesir. Tentu saya sangat yakin kader-kader di sana sudah sangat banyak. Tadi disebutkan oleh Ketua Tanfidiyah bahwasanya per tahun NU mengirimkan kurang lebih 30 kader NU 24 karat NU Tulen yang dikirimkan ke sana gitu. Jadi ini sebuah SDM yang sangat luar biasa, dan SDM pilihan yang sudah diberangkatkan ke sana tentu dengan saringan yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya SDM ini bukan SDM yang hasilnya asal ambil saja, tapi sudah melewati fase-fase yang sangat luar biasa, saringan-saringan sangat luar biasa. Maka saya katakan rekan-rekan kita, teman-teman yang di PCI NU Mesir saat ini adalah SDM pilihan yang nantinya akan menjadi SDM unggul menuju Indonesia Emas ya di tahun 2045 dan menuju abad kedua NU. Begitu. Karena tadi disebutkan ada G20 ya, ada G20 dan lain sebagainya. Saya rasa isu ini juga harus dipahami rekan-rekan kita ya, tidak hanya rekan-rekan kita di dalam negeri saja, tapi juga pelajar-pelajar rekan-rekan kita yang ada di Mesir saat ini. Bahwasanya Indonesia saat ini tahun 2022 ini menjadi host, menjadi presidensi di ajang G20 atau ajang yang dihadiri oleh 20 anggota negara yang tersebar dari seluruh dunia yang membahas terkait pemulihan ekonomi global dan juga pemulihan secara global di Indonesia. Event ini dilaksanakan setiap tahun
tapi dilaksanakan di negara-negara yang berbeda. Dan tahun 2022 ini G20 dilaksanakan di Indonesia. Nah, yang nanti akan dilaksanakan pada puncaknya di Bali di bulan Oktober. Dan di dalam G20 ada beberapa ada beberapa turunan. Ada salah satunya adalah Y20 atau Y20, yaitu membahas soal isu-isu pemuda yang nantinya akan dibahas oleh seluruh kandidat dari 20 negara pilihan. Dan perlu diketahui rekan-rekan kita ya, 20 negara ini merupakan pilihan yang dipilih oleh komite yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, pertumbuhan ekonomi yang besar gitu. Salah satu yang di Asia Tenggara satu-satunya adalah di Indonesia. Jadi kita patut bangga juga karena Indonesia termasuk 20 negara yang yang ikut dalam perhelatan besar, dan tahun ini Indonesia menjadi host. Indonesia menjadi presidensi di ajang G20 ini. Dan Y20 salah satunya adalah turunan dari G20 yang saat ini alhamdulillah IPPNU dipercaya sebagai co-chair atau pimpinan pada ajang Y20 Youth 20 yang akan diselenggarakan nanti di bulan Juli. Begitu. Jadi kenapa saya katakan ini perlu diketahui oleh rekan-rekan kita, teman-teman semuanya, karena ini adalah isu-isu yang terkait dengan kepemudaan. Tidak hanya isu-isu terkait transformasi digital, tapi isu-isu yang terkait dengan livable sustainable planet, kemudian diversity and inclusion, kemudian banyak lagi yang akan kita bahas. Tentu ini tidak hanya dapat diketahui oleh remaja-remaja, pemuda-pemudaan di perkotaan saja, tapi seluruh pemuda di Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat menyuarakan pendapatnya mengenai Y20 atau event yang dilaksanakan oleh G20 di Indonesia, begitu. Nah, ini sekilas saja. Nanti saya harap teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya terkait G20, Y20 yang banyak tersebar di internet. Oke, itu salah satu peran ya untuk rekan-rekan kita semuanya sebagai anak muda, sebagai generasi muda untuk tetap bisa aktif dalam pendidikan dan juga organisasi dan juga keilmuan-keilmuan yang lain, karena di abad kedua NU ini tentu tantangan sudah sangat banyak sekali, begitupun juga dengan opportunity atau chance atau peluang yang nanti bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita jadikan sebagai proses belajar, proses mengendalikan diri, proses mengembangkan potensi talenta yang ada di diri, sehingga nantinya di tahun-tahun berikutnya NU akan panen, istilahnya panen kader-kader yang berkualitas. Begitu. Jadi tidak hanya dari rekan-rekan kita yang sedang belajar di Mesir saja, tapi juga seluruh rekan-rekan kita yang mengikuti kompetisi ini yang ada di dalam negeri. Jadi seluruhnya saling berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mewujudkan NU yang lebih maju dalam rangka merawat jagat, istilahnya kalau tema Harlah NU ya, merawat jagat dan apa ya temanya, something peradaban. Saya harap rekan-rekan kita bisa berkontribusi dalam ajang yang lebih luas lagi, kemudian dapat mengembangkan potensi dan talentanya untuk menuju abad kedua NU, sehingga tahun-tahun berikutnya Nahdlatul Ulama akan panen kader-kader yang berkualitas, akan panen kader-kader yang memiliki keunggulan-keunggulan di bidangnya, tidak hanya dalam segi spiritual tapi dalam segi-segi yang lain yang dapat membidangi seluruh kebutuhan-kebutuhan di Indonesia. Begitu saja dari saya. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk penyelenggara event NU Student Competition dan juga seluruh peserta yang telah mengikuti lomba, dan selamat untuk peserta yang nanti akan menjadi pemenang. Perlu diketahui dan perlu digarisbawahi, event ini adalah event internasional. Jadi
nanti rekan-rekan kita peserta yang mengikuti event ini sudah berhak menjadi peserta yang sudah go internasional istilahnya, karena penyelenggaranya adalah dari Mesir gitu. Jadi ini bisa dijadikan portofolio rekan-rekan kita semuanya yang nantinya akan dijadikan untuk ke jenjang selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada rekan kita Nurul Hidayatul Ummah, atas kesempatannya bisa bergabung bersama kita di acara penutupan closing ceremony Badawiyah 2022. Kami dari panitia juga berharap meminta doa dan supportnya dari jajaran Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk menjadikan pelajar-pelajar NU di Mesir sebagai roda organisasi yang formal di negeri Kinana ini. Mungkin saja sebagai harapan kita bersama, meminta doa dan supportnya dari jajaran semuanya. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu malam ini, yaitu pembacaan SK pengumuman juara yang akan disampaikan oleh rekan Abi Yazid Al-Bustami. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan surat SK Badawiyah 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Panitia Musabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah atau Badawiyah tahun 2022. Nomor 91 garis miring PCI garis miring P strip G garis miring Badawiyah garis miring Mesir garis miring Tigrowi garis miring 2022. Dari hasil keputusan Dewan Juri tentang penetapan juara 1, 2, 3 juara favorit dan 10 besar Musabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah atau Badawiyah tahun 2022, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Panitia tentang penetapan pemenang Musabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah Badawiyah tahun 2022 berdasarkan hasil dari penilaian Dewan Juri. Ditetapkan di Kairo pada tanggal 30 Maret 2022 atau 26 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Ketua Panitia Muhammad Afifullah Al-Asy'ari. Lampiran keputusan Ketua Panitia Musabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah Badawiyah tahun 2022 nomor 91 garis miring PCI garis miring P strip G garis miring Badawiyah garis miring Mesir garis miring Tijaromawi garis miring 2022 tanggal 30 Maret 2022 atau 26 Sya'ban 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman juara 1, 2, 3 juara favorit dan 10 besar Sabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah tahun 2022 yang diikuti oleh 5 peserta Musabaqah video inspiratif, 35 peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ, 50 peserta Musabaqah Qiraatil Kutub atau MTK, Qiraatil Kitab atau MTK, 58 peserta Musabaqah Dai Muda dengan total 148 peserta. Berdasarkan penjumlahan hasil penilaian tim juri, memutuskan juara 1, 2, 3 juara favorit dan 10 besar Musabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah tahun 2022. Daftar juara 1, 2, 3 juara favorit dan 10 besar Musabaqah Dualiyah Bitolabah An-Nahdliyah tahun 2022. Musabaqah video inspiratif, juara 3 jatuh kepada atas nama Ahmad Najib dari PAC Ibnu IPPNU Jetis Bantul dengan total nilai 64,8. Juara 2 jatuh kepada Trisha Ananda dari Unmu Sumut dengan total nilai 66. Dan juara 1 jatuh kepada
atas nama Nur Hikmah dari PDF Ulia As'adiyah dengan total nilai 70,6. Dan juara favorit jatuh kepada Trisha Ananda dari Unmu Sumut dengan total like 247. Berikutnya Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Peserta yang mendapatkan ranking 10 atas nama Ahmad Ainur Razikin dari PW Ibnu Jawa Timur dengan total nilai 97. Ranking 9 atas nama Abi Tuhafah dari Universitas Islam Indonesia dengan total nilai 97,5. Nomor 8 atas nama Metia Zen dari Universitas Brawijaya dengan total nilai 97,5. Nomor 7 atas nama Nuriatus Solihah dari UPN Veteran Yogyakarta dengan total nilai 97,5. Nomor 6 atas nama Daniel Afiq Maksum dari Mas Wahid Hashim Balung Jember dengan total nilai 98. Nomor 5 Azizatul A'yun dari Universitas Brawijaya dengan total nilai 98. Nomor 4 Selis Sohifah Masykurah dari MA Kanjeng Sepuh Sidayu dengan total nilai 99. Juara 3 atas nama Abdul Hafiz Ajizi Batubara dari UIN Medan dengan total nilai 99. Juara 2 jatuh kepada Rizky Faiza Firdausi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan total nilai 99,5. Dan juara 1 jatuh kepada Saufa Atika Ulia dari Universitas Andalas dengan total nilai 100. Juara favorit dari Musabaqah Tilawatil Quran jatuh kepada Ahmad Zaki Syukran dari IAIT Lirboyo Kediri dengan total like 925. Untuk Musabaqah Qiraatil Kutub atau MTQ, nomor urut 9 atas nama Nazera Amsyar Azizi M dari MA Model Zainul Hasan Genggong dengan total nilai 29. Nomor 8 atas nama Afif Al-Attos dari Muallimin dengan total nilai 66. Nomor 7 atas nama Muhammad Misbahuddin dari Madrasah Tufatus Sibyan Rembang dengan total nilai 68. Nomor 6 atas nama Muflihah dari Al-Mahrusiyah Lirboyo dengan total nilai 74. Nomor 5 atas nama Zaidan Harisyah dari MA Al-Hikmah dengan total nilai 75. Nomor 4 Muhammad Reza Pancah dari Pondok Pesantren Al-Hamid Ploso Jombang dengan total nilai 84. Juara 3 jatuh kepada Siti Syarifah Rahmatul Ummah dari LBM Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo dengan total nilai 86. Juara 2 atas nama Abdur Rahim dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Alawi dengan total nilai 89. Dan juara 1 jatuh kepada Nashwa Okta Kusuma Dewi Rofik dari MA Al-Amriyah dengan total nilai 90. Dan juara favorit untuk cabang Musabaqah Qiraatil Kutub jatuh kepada Rida Nur Azizah dari Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri dengan total like 489. Musabaqah Dai Mudah nomor 10 atas nama Muhanif Ramadan dari Stainu Purworejo dengan total nilai 88,5. Nomor 9 atas nama Wildatun Nabilah dari Universitas Negeri Malang dengan total nilai 89. Nomor 8 Muhammad Yasir dari Lembaga Rumah Quran At-Taisir Banjarmasin dengan total nilai 90. Nomor 7 Inna Adha Aryanti dari PC IPPNU Bandung Barat dengan total nilai 90,5. Nomor 6 Muhammad Muiz Mufti dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan total nilai 90,5. Nomor 5 atas nama Haris Al-Fakhshad Azka Maula dari MAPK 1 Jember dengan total nilai 91.
Nomor 4 atas nama Dista Yulistam Lisah dari SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dengan total nilai 91. Juara 3 jatuh kepada Muhammad Wahyudi dari Unismu Jepara dengan total nilai 92,5. Juara 2 jatuh kepada Ewis Serli Sulistiawati dari Pondok Pesantren At-Tadkir dengan total nilai 93,5. Dan juara 1 jatuh kepada Miftahul Firman Ferdiansyah Effendi dari Universitas Negeri Malang dengan total nilai 94. Dan juara favorit untuk Musabaqah Dai Mudah jatuh kepada Miftahul Firman Ferdiansyah Effendi dari Universitas Negeri Malang dengan total like 1.600. Demikian penyampaian surat SK Badawiyah 2022. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.